Tidak ada nikmatnya hidup kalau hidup bersama kesesatan. Sebagaimana tidak akan ada sengsara hidup kalau Anda hidup dengan hidayah. Sementara di dalam dhalalah terdapat kenikmatan. Surga Allah pagari dengan hal-hal yang tidak disukai. Itu yang tak disukai jiwa. Tapi ilmu di dalam syariat adalah ilmu yang Rasul Anda terdepan dalam mengetahui, memahami, dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, para jemaah Masjid Al-Hijrah yang sekarang menyaksikan acara ini langsung dari Masjid Al-Hijrah, dan kepada siapapun Anda yang akhirnya mendengarkan kajian kita di subuh hari yang berbahagia ini, sekarang atau nanti, semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita, mencintai kita, meridhoi kita, dan memberikan kepada kita hidayah dan pintu-pintu kebaikan, dan menjauhkan kita daripada dhalalah dan pintu-pintu kesesatan. Tidak ada nikmatnya hidup kalau hidup bersama kesesatan. Sebagaimana tidak akan ada sengsara hidup kalau Anda hidup dengan hidayah. Apa yang Anda katakan tadi sesuatu yang real terjadi di permukaan bumi, dan sesuatu yang pasti akan jelas terjadi di akhirat nanti. Yang hidup bersama hidayah, hidup dengan penuh kenikmatan di dunia sebelum di surga. Dan yang hidup di atas kesesatan, hidup di atas kesengsaraan di sini, di permukaan bumi ini, sebelum terjadi di akhirat, di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala yang abadi. Pilihan ada di depanmu, dan Allah memberikan kepadamu kemampuan untuk memilih. Apakah yang akan engkau pilih adalah hidayah, dan ini yang akan terjadi pada dirimu, atau yang akan engkau pilih adalah dhalalah, kesesatan, dan ini konsekuensi daripada pilihan itu. Di dalam hidayah harus ada aksi memaksakan diri, harus ada aksi melawan hawa nafsu yang ada pada diri sendiri. Sementara di dalam dhalalah terdapat kenikmatan, keasyikan, enjoy, bak kata orang sekarang, penuh dengan tawa, penuh dengan canda, penuh dengan hal-hal yang nyaman karena disukai oleh nafsu dan syahwat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu, dan Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga Allah pagari dengan hal-hal yang tidak disukai, sementara neraka Allah pagari dengan sesuatu yang dicintai oleh nafsu dan syahwat. Tadi hadis Nabi kita yang mulia ini kita faham bahwa orang yang berjalan di atas jalan hidayah harus ada pemaksaan dari dirinya, karena dia akan berhadapan dengan sesuatu yang tak disukai jiwa. Secara tabiat jalan-jalan ke surga tak disukai jiwa. Orang tidur kita harus bangun, orang punya harta kita harus diinfakkan. Kita harus saling berbagi, kita harus saling peduli. Waktu kita berikan untuk orang lain.
Kita harus mengurung diri, membaca Al-Quran, mentelaah ilmu hadis, ilmu tafsir, dan duduk menimba ilmu bukan hal yang disukai jiwa. Oleh karena itu banyak sekali orang yang tidak mau menuntut ilmu. Ilmu yang saya maksud tentu ilmu akhirat. Ilmu yang saya maksud tentu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan apapun ilmu yang merupakan supporting untuk Al-Quran dan Sunnah. Al-ilmu, maqala Allahu qala rasuluhu. Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Itulah ilmu. Itulah ilmu yang ada dalam syariat. Itulah ilmu yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim. Itulah ilmu yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu dunia, kita juga menamakannya ilmu dan benar itu adalah ilmu. Tapi ilmu di dalam syariat adalah ilmu yang Rasul Anda terdepan dalam mengetahui, memahami, dan mengajarkannya. Oleh karena itu ilmu dunia dalam bab ini tak masuk. Kenapa? Kalau kita masukkan ilmu dunia, itu artinya Rasul Anda kalah. Rasul Anda terbelakang. Rasul Anda dikalahkan oleh profesor-profesor dunia. Relakah engkau wahai muslim? Relakah engkau wahai muslimah? Rasul Anda terbelakang dan terdepan daripada bab itu, di dalam ilmu itu adalah profesor-profesor dunia, notabene-nya tak beriman kepada Allah Ta'ala. Siapa yang rela? Banyak sekali muslim sekarang ini mengatakan ilmu ini semuanya, ilmu akhirat, ilmu dunia, semuanya ilmu. Semuanya ilmu yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Itulah ilmu yang Rasul inginkan di dalam hadis. Saya mengatakan tidak. Bi'sa ma qultum. Seburuk-buruk apa yang kalian katakan. Ma'alakum kaifa tahkumun. Ada apa dengan kalian? Bagaimana kalian membuat sebuah keputusan? Kalau itu yang kalian katakan, maka Rasul Anda akan Anda katakan bodoh. Karena tak tahu ilmu mutakhir, tak tahu ilmu manajemen duniawi, tak tahu ilmu sains dan teknologi, tak tahu ilmu-ilmu yang sekarang dikuasai oleh manusia dengan izin Allah. Maka jangan pernah Anda menjadikan Rasul Anda terbelakang. Jadikan selalu Rasul Anda terdepan. Dengan mengatakan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Rasul terdepan di dalam ilmu itu. Dan itu ilmu tentang agama, ilmu tentang syariat, ilmu tentang ridho Allah, ilmu tentang murka Allah yang mana, ridho Allah yang mana, ilmu bagaimana menata hidup, ilmu bagaimana menjadi seorang yang bahagia di permukaan bumi, bagaimana menghindari kesengsaraan di permukaan bumi, ilmu bagaimana menjadi orang yang akhlak termulia, orang yang terdermawan, orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling baik bersahabat, paling baik bertetangga, paling baik menjadi pemimpin, paling baik menjadi rakyat. Ini ilmunya yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasul tercinta, dan Rasul tercinta mengajarkannya kepada kita umatnya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah.